kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di mana kami akan mempersiapkan ibadah untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami akan melayani bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang kami persiapkan hari ini untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kalau kita hari ini bisa bersama-sama merayakan ya satu hari raya keagamaan, seluruh dunia umat Kristen merayakan, bahkan bangsa kita juga menetapkan hari ini adalah hari raya keagamaan yang libur secara nasional. Dan bagi kita umat Kristen, kita sedang merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tepatnya Alkitab mengajarkan kepada kita setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya Tuhan Yesus itu meneguhkan murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia hidup. Kuasa kematian sudah dikalahkan dengan kebangkitannya. Lalu dia naik ke sorga. Ya. Sekarang bagi kita, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus untuk pribadi kita? Mungkin di antara kalian ingin mau menyampaikan pendapat dari setiap kalian. Coba siapa? Saya. Oke, ya. Kalau menurut saya waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita semua. Oh, menyediakan tempat. Ya. Rumah di sorga. Ya. Betul. Mungkin ada yang lain lagi? Saya. Ya sih. Menurut saya Tuhan lebih dari itu. Tuhan melakukan lebih dari itu karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di dunia ini. Oke. Dari dua jawaban ini mungkin mewakili dari semua ya, bahkan umat Kristen di dunia, mereka memiliki pengertian yang tidak berbeda dengan apa yang kalian sampaikan. Dan itu tidak salah, itu benar. Tetapi mari kita mau belajar
merayakan kenaikan Tuhan untuk yang kali ini dengan kita akan mengalami makna itu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga pengertian itu bukan cuma pengertian agamawi, ya. Jadi ada dua bagian atau dua jawaban yang kita mau sama-sama akan belajar. Kita mau diskusikan, kita mau sharingkan. Kalau tadi berkata Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di sorga. Lalu bukan cuma itu, tapi dia juga berjanji dia akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita bersama-sama. Sebelum kita mau membahas ini mungkin Ya. Ada snack, ada minuman yang disediakan. Oke. Kita nikmati dulu snack kita ya. Fani bantu. Ini buat temenmu cewek. Sama ini nak. Ini ada kopi su ya. Ada cipok. Siapa mau cipok? Ambil cipoknya dulu. Terima kasih Tante. Ini Itono. Cipok. Ini buat Theo. Cipoknya di sana ya. Oke, sambil semua kita bisa menikmati, kita kembali kepada memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hal yang pertama, Tuhan Yesus kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Dia telah mengerjakan semua misi agungnya ke dunia ini bagi kita. Dia tuntas menyelesaikannya dan dia kembali ke sorga. Hal yang pertama mungkin kita perhatikan, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sedang mengadakan pelayanan yang jauh lebih mulia buat kita. Jadi Tuhan Yesus ke sorga itu bukan meninggalkan kita sendiri. Kenapa? Karena dia berkata bahwa penolong itu akan menolong. Penolong yang menggantikan Yesus yaitu Roh Kudus. Itu akan menjaga, memelihara, menolong kita. Dan Tuhan Yesus perlu naik ke sorga karena Tuhan Yesus ke sorga itu mengambil pelayanan yang jauh lebih indah dan mulia buat kita. Yaitu menyediakan tempat bagi kita di sorga. Masalahnya sekarang begini. Tuhan Yesus tuh rindu untuk kita ini tinggalkan dunia supaya kita bisa bersama dengan dia di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Ya. Tuhan Yesus tahu bahwa hidup di dunia ini bukan kehidupan yang akan membawa kita kepada damai sejahtera. Nah, kehidupan dunia ini sudah ditetapkan, dunia ini akan mengalami persoalan dan akumulasi persoalan itu akan sampai kepada puncaknya. Di mana dikatakan bahwa kejahatan itu akan sampai kepada puncaknya. Alkitab juga mengatakan kita sedang hidup di masa yang amat sangat sukar. Kenapa? Karena memang nasib dunia ini sudah ditetapkan bahwa dia akan binasa. Dan kebinasaan itu akan disertai dengan kehancuran-kehancuran dan goncangan-goncangan. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaannya apakah kita rindu untuk segera pengen ke sana? Nah ini yang seringkali harus menjadi renungan kita. Karena terlalu banyak orang Kristen, orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus, orang yang yakin mati masuk sorga. Tetapi pada kenyataannya bahwa mereka hidup di dunia ini, mereka tidak pengen tinggalkan dunia ini. Mereka pengen lama di dunia ini. Mungkin saya kasih contoh aja ya. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian seorang pilot ya, mungkin kalian juga tahu ya itu kesaksian. Seorang anak Tuhan pilot yang akhirnya dia positif kena COVID. Lalu dia harus dirawat ya. Lalu dia bersaksi gini, waktu dia mengalami kondisi virus itu
membawa dia kepada sebuah kondisi hidup dan mati. Dia bersaksi begini, waktu itu saya sudah tidak lagi berpikir, berdoa, minta kesembuhan. Karena memang kondisi maut itu sepertinya mau merenggut kehidupan saya. Nah, doa yang saya minta hari itu adalah doa supaya saya berkenan kalau saya mati dan saya akan menghadap Tuhan. Saya mulai merenungkan banyak orang Kristen hari ini kalau kita sedang sakit, kita sedang punya masalah, kira-kira yang kita doakan, kita minta berkenan kepada Tuhan kalau kita meninggal atau kita berdoa minta sembuh. Menurut kalian mana doa yang diminta? Kalau kita sedang ada sakit, kita sedang mengalami masalah, seakan-akan kita mau mati. Mau minta sembuh atau kita berdoa mempersiapkan diri kalau hari itu adalah hari terakhir kita. Kita akan mati, kita akan tinggalkan dunia dan kita akan menghadap Kristus Yesus Tuhan. Kira-kira doa kita yang kayak mana? Doa minta kesembuhan. Biasanya Minta kesembuhan. Sembuh ya? Jujur minta sembuh. Sebenarnya ini menjadi sebuah renungan buat kita. Kalau toh kita mengalami masalah sampai sepertinya kematian tuh mau menjemput kita tuh masih berdoa minta kesembuhan. Itu enggak salah. Tetapi yang menjadi masalah begini, ternyata kita enggak punya kerinduan hati seperti hati Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, dia mau menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana dia ada, kita ada di sana. Faktanya kekristenan kita hari ini, kita masih terlalu berat meninggalkan dunia ini. Doa-doa kita adalah doa kalau bisa yang namanya diperpanjang umur, ditolong, disembuhkan. Itu enggak salah. Tapi kalau itu merupakan sebuah kondisi hati kita yang sebenarnya kita enggak pengen untuk kita ada bersama dengan Bapa di sorga. Sehingga enggak heran doa kita minta kesembuhan. Bahkan yang menyedihkan begini, waktu dia minta doa kesembuhan ternyata Tuhan enggak menyembuhkan, akhirnya dia meninggal. Orang berpikir bahwa sia-sia iman saya. Kayaknya pertandingan iman saya gagal. Sehingga mereka berpikir waktu kematian itu menjadi kenyataan. Padahal mereka tidak minta mati, mereka minta masih sembuh. Mereka minta umur panjang. Banyak sekali iman orang Kristen akhirnya menjadi goncang di sana. Kenapa? Karena memang seringkali kekristenan kita diajar. Pertolongan Tuhan tersedia buat kita. Bukan untuk kita ini mempersiapkan diri. Supaya kalau waktu itu tiba kita tinggalkan dunia. Dan kita akan segera bersama dengan Tuhan di sorga. Tetapi pertolongan Tuhan seakan-akan itu menjadi alasan untuk kita mau lama-lama di dunia ini. Ini menjadi renungan buat kita. Kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk kita merayakan hari raya yang dimana kita merayakan Tuhan naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita mau mengarahkan fokus hidup kita untuk bukan lagi dunia ini menjadi tujuan akhir kita. Tapi dunia ini adalah sebuah kehidupan yang sementara. Untuk kita berjuang semaksimal mungkin, mempersiapkan untuk kalau waktu itu tiba kita tinggalkan dunia ini. Kemenangan sudah disediakan buat kita. Rumah Bapa di sorga itu sudah tersedia buat kita. Sehingga kalau hari akhir kehidupan kita, itu akan menjadi hari kemenangan buat kita. Hari sukacita buat kita. Nah, ini bagian yang pertama tadi, jawaban. Kalau kita semua tahu kenapa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, itu tidak salah. Tapi yang menjadi masalah bagaimana hati kita hari ini, apakah benar kita pengen kalau rumah kita sudah tersedia, kita mau tinggalkan dunia ini. Jangan sampai segala sesuatu yang di dunia ini masih mengikat kita. Ya, cita-cita kita belum kesampaian, ya mungkin segala apa yang kita perjuangkan kita masih belum menikmati hasil. Kita sedang pacaran, merencanakan menikah. Ya. Kalau perlu ya tidak usah nikah di dunia inilah, nikah di sorga lebih enak. Gitu kan? Oh kita mengalami bukan saja bulan madu, tapi kita mengalami yang namanya sebuah kebahagiaan yang abadi di sana. Ya. Jangan ada alasan apapun membuat kita mau lebih lama di dunia ini. Kalau waktu itu tiba, rumah kita sudah tersedia, kita akan tinggalkan dunia ini dengan sukacita. Karena kita akan masuk di dalam yang kemuliaan kekal di sorga. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi dikatakan bahwa Tuhan bukan saja menyediakan rumah, tempat di sorga, tetapi dia juga berjanji akan datang kedua kali. Semua umat Kristen tahu akan hal ini.
Bahkan semua orang Kristen mereka percaya, ya, tidak ragu akan hal ini. Tapi yang harus kita mengerti hari ini, kalau Tuhan datang kedua kali, dia tidak datang sebagai bayi. Dia akan datang sebagai raja. Apa artinya ini buat kita? Artinya ini, sudahkah kita siap untuk kita hidup dengan sebuah sistem kehidupan kerajaan Allah. Sebab kita mulai dari lahir di dunia ini, sampai nanti ajal menjemput kita itu sudah terbiasa dengan hidup yang bukan berpola kerajaan. Hidup dalam pola kerajaan itu bukan hidup yang seperti yang kita nikmati hari ini, dengan kebebasan. Bahkan kalau kita tidak cocok, kita bisa demo, ya, kita bisa protes. Ingat, hidup di dalam kerajaan sorga adalah hidup orang-orang yang sudah kehilangan hak-hak untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kita tahu di dunia ini kalau dalam sistem kerajaan ada yang namanya abdi dalam. Itu hidupnya itu tidak punya kesempatan sedikit pun membela diri. Kenapa? Karena hidupnya diabdikan kepada sang raja. Siap enggak kita hidup sebagai anak-anak kerajaan kalau dia datang ke dunia kedua kali buat kita? Seringkali dalam hidup kekristenan kita berpikir bahwa sebagai anak raja, oh kita punya hak istimewa. Semua yang kita mau seakan-akan itu harus bisa dituruti. Bahkan tidak sedikit kita klaim Tuhan kita harus memenuhi apa yang dia janjikan. Kita pikir, ya, dia janjikan menuruti keinginan kita. Enggak. Ya, kalau dia berjanji itu karena dia berjanji dengan dirinya sendiri. Kita harus ikut di dalam perjanjian itu. Kita harus belajar setia dengan perjanjian. Kalau kita setia dalam perjanjian, tidak usah kita ingatkan Tuhan, tidak usah kita klaim Tuhan. Tuhan itu setia dan sudah terbukti janjinya, itu pasti digenapi. Buat kita hari ini, ayo kita hidup setia dengan perjanjian. Ayo kita hidup sebagai anak-anak kerajaan. Artinya apa? Kita belajar hidup kehilangan hak-hak hidup kita. Hanya hidup untuk kehendak Tuhan. Ingat, dia akan datang kedua kali sebagai raja. Raja bukan raja dunia ini, tapi raja alam semesta. Raja segala raja. Dia akan datang. Oleh sebab itu mari, kalau kita percaya dia akan datang kedua kali. Hari ini kesempatan kita belajar hidup sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang-orang yang sudah kehilangan hak hidupnya. Dan semuanya hanya untuk kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, dia akan datang kedua kali menjemput gerejanya yang kedapatan dewasa. Ya, dia akan datang kepada gerejanya yang kedapatan tidak bercacat kerut. Gereja yang mempersiapkan diri. Dia tidak datang pada orang Kristen yang mengaku dirinya orang percaya kepada Yesus. Tapi hidup amburadul. Hidupnya seenaknya sendiri. Hidupnya menurut kemauan sendiri. Dengar, dia akan datang kedua kali sebagai raja untuk menemukan, yaitu mempelai wanitanya yang hidup tidak bercacat kerut. Hidup yang hatinya tidak mendua, ya, tapi hidupnya hanya hatinya sepenuhnya kepada dia, karena dia adalah mempelai pria sorga. Kita perlu mempersiapkan diri, dan Alkitab mengatakan hanya orang yang mengejar kekudusan, orang yang hidup kudus, ia yang akan berkenan untuk melihat kedatangannya kedua kali. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kalau hari ini, tahun ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus dengan kondisi yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, pandemi COVID sedang melanda dunia. Ya, virus corona membuat kita harus mengalami keadaan yang seperti ini yang tidak pernah kita duga. Tapi balik semua ini sebuah sinyal, sebuah peringatan, bukan hidup sedang menantikan akhir zaman, tidak. Tapi kita sedang hidup memasuki akhir zaman. Dan kita akan tiba di penghujung dari semua kehidupan dunia ini akan berakhir dan lenyap. Dan dia akan datang kedua kali menjemput kita, gerejanya yang kedapatan hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Untuk itu ayo, kita mau mempersiapkan hati kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di hari-hari ke depan, jangan hidup dengan keadaan yang compang-camping. Jangan jadi orang Kristen yang sekedar masuk gereja.
Jangan orang Kristen hanya label agamanya, tapi hidupnya tidak pernah menunjukkan menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Menjadi orang-orang yang menyatakan kehidupan Kristus itu ada. Ingat, kekristenan itu waktu pertama kali disebut kepada orang-orang percaya di Antioquia. Bukan status agama mereka. Tapi kekristenan itu disebutkan pada orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena orang dunia melihat hidup mereka diubahkan menjadi seperti Kristus. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Jangan mengaku Kristen kalau hidupmu tidak pernah menunjukkan Kristus. Tetapi mari kita bersyukur karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus sudah memberikan jaminan kepada kita untuk supaya kehidupan Kristus itu makin nyata dan kehidupan dosa kita makin berkurang. Dan dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kedua kali menjemput kita gerejanya yang dewasa. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Oke, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau bersuka cita untuk semua anugerah kemenangan Tuhan. Dan Tuhan sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang menjemput kita dua kali. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan, anugerah dan kasih Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali merayakan satu hari yang begitu penting dan bermakna untuk sebuah kehidupan kekal, untuk sebuah kehidupan ilahi yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan sediakan bagi kita. Dengan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Biarlah ini bukan menjadi sebuah perayaan agamawi yang kita rayakan sebagaimana semua umat Kristiani di muka bumi ini. Bahkan kalau kita di Indonesia kita mendapatkan anugerah. Hari ini menjadi hari yang secara nasional dihormati sebagai satu hari libur keagamaan. Tetapi lebih daripada itu, mari kita mau mengalami dan mengerti lebih dalam kuasa dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga.
Untuk itu mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita melalui kuasa firman Tuhan, melawat dan menjamah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah yang sudah dicurahkan dan diberikan kepada kami gerejamu hari ini, kuasa Roh Kudus Allah akan mengurapi setiap kami. Supaya dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, mata kami akan dibukakan, kami akan diberi pengertian ilahi, supaya kami bukan saja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus setelah bangkit dan orang mati menjadi sebuah perayaan agamawi. Tapi biar kami boleh mengalami makna yang sesungguhnya, maksud dan tujuan ilahi. Engkau naik ke sorga bagi kami Tuhan. Biar kuasa firman-Mu akan bekerja atas setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga harus menjadi bagian yang kita alami dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah perayaan hari raya keagamaan. Bukan cuma mengenang sebuah peristiwa. Yesus yang sudah mati bangkit 40 hari lamanya menyatakan diri kepada murid dengan kuasa kebangkitan. Lalu dia naik ke sorga. Tetapi lebih daripada itu kita harus mengerti bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk melakukan sebuah pelayanan yang jauh lebih agung dan mulia bagi kita gerejanya. Yang kita masih ada di muka bumi ini. Sebab kepada kita Tuhan masih mau punya rencana untuk kita mencapai kesempurnaan. Dia naik ke sorga untuk dia menjadi pengantara bagi kita, pembela kita di hadapan Allah. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan untuk kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, semua umat Kristen di dunia ini mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di sorga. Tetapi lebih daripada itu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk supaya fokus, gairah, tujuan, mengalihkan hati kita ini benar-benar ke tempat di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan juga Yesus bukan cuma menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi dia juga akan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Sebagaimana kita sudah belajar dari sebuah renungan bersama dengan rekan-rekan yang ada di pelayanan dalam diskusi ringan. Hari ini saya ingin menegaskan kembali kepada kekasih-kekasih Tuhan. Bahwa bukan cuma dia naik ke sorga menyediakan tempat dan dia akan datang kedua kali. Tapi mari kita juga memperhatikan ayat dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah sesuatu yang kita perlu mengerti di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia berjanji akan datang kedua kali untuk kita gereja Tuhan yang kedapatan dewasa. Tapi coba mari kita memperhatikan
dia mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu. Apa maksudnya? Bahwa dia pergi ke sorga itu lebih berguna bagi kita. Yang tentunya kita tahu bahwa dia di sorga, dia mengambil bagian pelayanan untuk menjadi pembela dan pengantara kita. Tetapi kalau kita pelajari di dalam kisah para rasul, bagaimana waktu Roh Kudus itu yang dijanjikan itu digenapkan, dicurahkan, gereja Tuhan dilahirkan, dan kita tahu bahwa waktu gereja dilahirkan, di kisah Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta itu digenapkan. Lalu kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus itu dengan penuh kuasa dia berkhotbah. Dengan kuasa Roh Kudus menjamah hati 2.000, 3.000 orang bertobat. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan jangan kita salah. Ya, karena gereja di akhir zaman ini lebih menekankan kepada karunia berbahasa roh. Itu adalah bagian dari kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita supaya kita mendapatkan anugerah karunia berbahasa roh. Tetapi juga ada gereja yang menekankan bukan cuma berkarunia berbahasa roh yang menjadi utama. Tapi ada gereja juga menekankan bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menerima kuasa untuk melakukan perkara-perkara mujizat. Oh, terjadi mujizat kesembuhan. Oh, orang sakit disembuhkan. Oh, begitu banyak mujizat terjadi. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, bukan itu tujuan utama Roh Kudus diberikan. Itu hanya sebuah alat supaya yang namanya orang memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membangun reputasi diri. Bukan untuk membangun tahta bagi begitu banyak orang menjadi pengikut kita. Gereja kita menjadi besar. Pengikut-pengikut bukan lagi mengikut Kristus, tetapi lebih suka mengikut pribadi seorang hamba Tuhan yang berkarunia. Itu berbahaya. Karena kenapa? Karena yang Roh Kudus mau untuk setiap kita menerima kuasa itu, yaitu dikatakan supaya waktu Roh Kudus itu diberikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kesadaran akan sebuah dosa. Dosa di sini bukan perbuatan amoral. Dosa di sini berbicara tentang kemelesetan kita dari rencana dan kehendak Allah. Ada begitu banyak dalam kehidupan orang Kristen. Setelah mereka menjadi orang Kristen, setelah mereka mengaku diri orang percaya. Tetapi tujuan mereka itu tidak tepat kepada apa yang menjadi rencana Allah. Meleset. Inilah pertobatan yang dibutuhkan. Untuk kita kembali kepada tujuan utama Allah. Itulah kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk membawa kita, untuk kita sadar dari segala kemelesetan kita, dari tujuan utama Allah untuk keselamatan kita. Kita bukan saja diselamatkan supaya kita terbebas dari api neraka. Tetapi dalam hidup kita, kita tidak menunjukkan kita berminat untuk hidup dengan gaya hidup sorga. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus diberikan bukan saja menginsafkan dunia akan dosa, tapi dia juga akan membawa kita kepada kebenaran. Oh, kebenaran yang bukan secara teologis, kebenaran yang bukan secara dogma dari sebuah organisasi gereja, tapi kebenaran yang adalah milik dari Allah sendiri yang nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebenaran bukan sebuah teori dan fasih di dalam berbicara, tapi kebenaran yang nyata dalam sebuah kehidupan, sehingga kehidupan itu akan sanggup mengubah banyak orang. Roh Kudus diberikan juga akan menyadarkan kepada kita tentang penghakiman. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan yang terlepas dari sebuah pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Masuk ke sorga itu bukan otomatis kita bisa masuk dengan sesuka kita di sorga. Tapi masuk sorga kita harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kita hidup sebagai seorang yang sudah kehilangan hak hidupnya dan hidup hanya untuk kehendak Tuhan. Hidup bukan untuk sebuah ambisi, bukan sebuah kedudukan jabatan, bukan untuk banyak orang menjadi pengikut kita. Tetapi hidup Kristus makin nyata dan Kristus makin yang namanya dapat bersinar dalam kehidupan kita bagi dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan, dunia tidak menolak kasih. Tapi dunia itu menolak semua teori-teori agama yang hanya bisa
diteorikan tapi tidak pernah bisa direalisasikan. Dunia membutuhkan manifestasi dari kasih dan Kristus itu adalah wujud dari kasih Allah. Dunia membutuhkan Kristus bukan secara agamawi yang kita kenalkan kepada dunia. Tapi dunia membutuhkan Kristus sebagai wujud dari kasih Allah yang akan sanggup menyelamatkan manusia. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, gereja Tuhan dilahirkan untuk kuasa Roh Kudus diberi supaya gereja masuk di dalam yang masa aniaya. Kekasih-kekasih Tuhan, aniaya itu adalah berkat untuk gereja bukan saja dilahirkan, tapi gereja didewasakan. Tidak ada gereja yang akan bertumbuh menjadi dewasa dan murni kalau gereja itu hidup di dalam kenyamanan. Kalau hidup itu hanya mengejar yang namanya hal-hal yang materi dan duniawi. Gereja itu akan menjadi gereja yang palsu. Gereja itu akan menjadi gereja yang duniawi, yang tidak akan memancarkan kuasa kehidupan Kristus. Oleh sebab itu berbicara tentang hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita adalah mempersiapkan kita, gereja Tuhan, menyambut kedatangannya yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Artinya sudah siapkah engkau hidup sebagai orang-orang kerajaan? Orang-orang yang hidup bukan lagi apa yang aku kehendaki dan aku mau. Bukan apa yang aku suka. Bukan apa yang aku pikir rohani dan benar. Kita hidup di dalam yang namanya penundukan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hidup mengabdikan seluruh hidup kita. Itu hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang tersisa sedikit pun bagi diri kita dan bagi dunia. Kenapa? Karena 100% seluruh kehidupan kita sudah direnggut hanya untuk kemuliaan dan kesukaan hati Tuhan. Inilah makna dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk mempersiapkan kita hidup menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, berkatilah kami gerejamu. Untuk kami bukan saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi sebuah peringatan agamawi. Tapi benar-benar kami mengalami kuasa untuk kami mengalami Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Seperti jemaat yang ada di Antioquia. Mereka disebut orang Kristen. Bukan karena perubahan status agama mereka. Tetapi karena kehidupan yang mengalami diubahkan menjadi seperti Kristus. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau mengubahkan kehidupan kami. Supaya Kristus itu makin nyata. Dan kami akan layak untuk hidup sebagai anggota kerajaan sorga. Menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, Tuhan datanglah segera. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu dalam segala limpah anugerah berkat Tuhan. Itu terjadi atas setiap kami. Kami menyerahkan semua hidup ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.